Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer pecinta Blender dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat 3D model sederhana seperti yang terlihat di hadapan viewer. Baik, ini objek 3D sederhananya yang akan kita coba buat. Namun sebelum kita masuk ke Blender tersebut, kita harus menganalisis objek dasar apa yang dibutuhkan untuk membuat model sederhana seperti ini. Baik, kita coba menganalisisnya. Ini terdiri dari topi. Ini bagian topinya, ini bagian kepala, ini bagian mungkin mulut. Oke, yang bagian topi ini kalau kita lihat secara kasat mata ini seperti bola, setengah bola ini ya. Jadi itu. Jadi ini kita bisa menggunakan yang namanya objek primitifnya sphere. Mari kita lihat di Unity di Blender. Tunggu. Jadi di sini kita bisa menggunakan sphere, objek primitifnya, objek dasarnya, namun di sini sphere tersebut ada minusnya. Minusnya di mana? Mari kita lihat. Shift A, ini dia UV sphere. Ini kalau sphere ini kita smooth, kita haluskan dia menggunakan subdivision atau ya subdivision ini. Mari kita lihat. Nih lebih halus lagi, level 3. Ini akan nampak, kita bisa lihat di sini akan nampak kerutan. Nah, itu ya. Jadi ini minus menggunakan sphere. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya kita akan menggunakan yang namanya objek dasarnya cube. Jadi ini kita delete aja, kita tidak menggunakan ini. Kita menggunakan yang namanya cube, lalu dikonvers menjadi sphere, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kita coba buat. Ini dia cube, kita convert di subdivision surface-nya menjadi sphere. Nah, ini dia, jadi dia smooth. Kalau kita tambah lagi lebih smooth. Lagi kalau kita buat, nah, kalau sekarang yang ini kita coba smooth melalui sini, shading smooth face. Nah, smooth dia kan, itu dia. Kita akan menggunakan ini nantinya. Jadi ini kita delete aja dulu, kita analisis saja dulu ini. Berarti kita butuh yang namanya objek cube yang pertama. Selanjutnya ini untuk kepalanya, untuk kepala ini kita menggunakan objek itu silinder. Jadi ini objek tabung silinder. Ini dia nampak objek dasarnya. Oke, selanjutnya untuk mulutnya ini nomor 2. Nomor 3-nya untuk mulut ini kita menggunakan yang namanya torus. Ini nomor 3, torus. Oke, analisis kita sudah selesai. Selanjutnya mari kita coba untuk membuat model objek sederhana ini. Masuk ke Blender. Yang ini kita anggap dia tampak sebelah kanan. Tampak kanan. Itu kan? Kalau tampak kanan di Blender berarti klik
angka 3 di bagian kanan keyboard, bukan yang di bagian atasnya. Angka 3, 6 pad 3. Yang ini kita pastikan di tengah dulu. Shift S, cursor toward origin. Pas ini di titik tengah. Selanjutnya ini sudah di bagian 3. Kita tambah objek cube-nya. Lalu kita tambah modifiernya subdivision surface. Lalu kita tambah dia 4 levelnya, mungkin udah oke. Selanjutnya kita apply, klik tombol ini langsung apply. Oke, ini objek kita dan kita ubah dia menjadi setengah lingkaran. Ubah ke wireframe. Yang ini pastikan toggle X-ray namanya, ini terklik. Kalau ini tidak terklik, ini terklik agar kita bisa menyeleksi di bagian depan nih kena di bagian belakang juga. Kalau tidak, dia maka akan seperti ini. Nah, gitu kan. Ini aktifkan toggle X-ray. Untuk Blender 2.79 kalau tidak salah ini posisinya sama di sini. Toggle X-ray namanya. Ini kita tekan tombol B pada keyboard. Kita seleksi, lalu kita delete. Udah jadi ini setengah bola. Namun di bawahnya ini masih bolong. Kita matikan lagi. Kita ubah ke solid. Ini dia. Bolong dia kan. Caranya ini kita toggle X-ray lagi. Kita seleksi, tepat semuanya. F. Oke, selesai. Ini setengah bulan, tapi kita lihat nih belum sama seperti ini, belum smooth, dan di bagian sini ini agak menonjol. Di bagian sini agak menonjol, jadi ini belum pas. Selanjutnya ini akan kita edit, yang ini pun agak condong ke atas dia ya. Oke. Yang ini pivot point kita udah di bagian tengah. Selanjutnya di sini bisa kita coba untuk melonjongkannya sedikit. Ya, ini kita ubah jadi individual origin. Selanjutnya SZ. Ini terhadap Z. Oke. Selanjutnya kita tambah biar smooth, kita tambah lagi subdivision surface. Nah, ini dia. Biar sudah mirip. Di bagian sininya sudah naik pula. Ini di bagian sini udah terangkat pula ini kan. Nah, di sini udah terangkat pula. Yang ini sudah, yang ini hampir nampak. Selanjutnya kita rapikan. Ini bisa kita lihat mengkerucut. Jadi solusinya seleksi di bagian bawah ini, terus extrude, terus klik kanan S. Nah, ini dia solusinya. Extrude lagi, klik kanan S, extrude lagi, klik kanan S. Oke. Ini sudah oke bagian bawah. Ini bagian tampak kanan. Selanjutnya kita coba tarik bagian bawah ini sedikit lagi. Ini toggle X-ray-nya udah aktif, GZ biar lebih tinggi tampaknya. Tunggu. Di sini masih kena dia ya. Lihat, ini sudah smooth dia. Cuman di wireframe aja yang kena. Jadi itu tidak mengapa. Kita lanjut aja. GZ. Kok di sini kena? Oh, belum aktif toggle X-ray. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya yang di bagian ini
kita buat menonjol sedikit, kita tambah smooth. Caranya kita ini satu, kita loop cut ini satu dengan cara pencet Ctrl R. Oke, kita ulangi lagi. Ini masuk mode seleksi, kita unselect semuanya, double A, Ctrl R 1, Ctrl R lagi di bagian sini 2. Selanjutnya kita seleksi bagian looping di sini, pilih Edge Select, ini Alto Edge Shift lagi Alto klik kanan. Jadi untuk menseleksi sekelilingnya ini Alto klik ini edge-nya tersebut. Selanjutnya untuk edge yang kedua Shift tahan, Alto tahan, klik lagi ini. Sudah terseleksi. Selanjutnya ini kita pastikan pivot kita berada bagian tengah. Nah, ini dia pivotnya bagian tengah. Selanjutnya kita tekan S untuk memperbesar ya, seperti keluar sedikit. Nah, ini dia. Jadi kita lihat hasilnya. Solid. Oke, lumayan. Oke kan, lumayan mirip. Yang ini kita coba tambah lagi smooth-nya. Lumayan smooth. Selanjutnya untuk shadingnya ini, kalau di 2.79 di sini ada tombol smooth. Nah, ada nampak tuh tombol smooth. Klik tombol smooth maka dia akan smooth. Kalau di sini dia masuk dulu bagian mesh, masuk edit mode, mesh, shading, smooth face. Baru di sini dia nampak smooth. Oke, untuk bagian topi modelingnya sudah.